Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Jonathan. Pada kesempatan kali ini, Mr. akan membawakan sebuah cerita, sebuah dongeng yang sangat menarik untuk kalian semua. Dan sebelum itu, Mr. ingin bertanya kepada kalian. Di antara kalian semua ini, siapa yang menyukai sebuah dongeng? Apakah ada? Pasti ada dong. Mr. nggak akan percaya jika kalian tidak menyukai sebuah dongeng. Oke. Pasti di antara kita semua menyukai sebuah dongeng. Apalagi kalau cerita itu menarik dan sangat menarik. Dan apalagi jika dongeng tersebut dibacakan oleh orang tua kita saat hendak kita mau tidur. Dengan orang tua membacakan kita sebuah dongeng tersebut, kita semakin mengantuk, akhirnya tidur sampai besok pagi. Nah, seperti itu kan? Dan Mister pun juga pernah berpengalaman seperti itu. Oke, tidak usah perlu lama-lama. Di sini Mister akan menyiapkan sebuah buku yang isinya akan menceritakan sebuah dongeng-dongeng cerita-cerita yang menarik untuk kalian semua. Sudah siap atau belum? Ayo, mau diceritain apa enggak nih? Oke, kalau kalian mau, mari simak apa yang Mister bacakan untuk kalian semua. Janji lo jangan ngobrol sama temennya, harus menyimak apa yang Mister omongin. Oke? Cakep. Oke anak-anak, di sini Mister sudah menyediakan sebuah buku yang berjudul Tweety and Sylvester, yang artinya adalah Tweety ini adalah seekor burung kenari yang berwarna kecil dan ukuran sangat kecil, dan Sylvester ini adalah seorang kucing berwarna hitam putih. Dan buku ini terambil dari World Wide Publishing atau WB. Ini adalah sebuah serial kartun yang terkenal dan terpopuler di dunia. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada tahun 2003. Nih. Dan buku ini temanya membawa tema Sigung Bau. Oke, tidak perlu lama-lama, Mister akan menceritakan sebuah dongeng untuk kalian semua. Simak baik-baik. Oke, pada lembar pertama, Mister akan memperlihatkan ada seorang tokoh nenek, kucing yang bernama Sylvester, dan Tweety, si burung kenari yang berwarna kuning. Sekali lagi biar kalian ingat, si nenek atau bisa dibilang dia adalah majikannya. Sylvester, seorang kucing namanya Sylvester, dan ini adalah Tweety, seekor burung kenari yang berwarna kuning dan ukuran sangat-sangat kecil. Dan pada cerita pertama ini, si nenek ini sedang sakit pilek, seperti itu. Mungkin kalian tahu dong, pilek itu bagaimana rasanya, kepala sakit, terus hidung sangat gatal, pokoknya tidak nyaman bagi si nenek. Oke, lanjut pada lembar kedua. Sakit tidak kuatnya pada pilek yang diderita oleh si nenek, maka dia bersin, "Whatsin!" Dan apa yang terjadi? Kacamatanya ini terlempar dan rusak. Dan si nenek ini bilang, "Astaga, kacamataku hilang." Padahal nggak hilang, orang kacamatanya terpental karena dia bersing. Mungkin bersihnya terlalu kuat dan kacamatanya pun ikut jatuh. Dan kacamatanya itu sudah rusak dan ditemukan oleh Sylvester. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya terlihatkan siapa namanya, lupa tadi, si Sigung. Sigung ini sangat bau anak-anak. Kalau anak-anak deketin dia, baunya sangat menyengat di hidung kalian. Dan pada toko Sigung ini dia sedang di luar rumah si nenek itu. Dia sedang menyantai nih anak-anak, sudah menyantai di di bawah pohon sambil membaca buku. Enaknya tuh sangat luar biasa. Bayangin di bawah pohon yang rindang, yang sangat teduh,
dia lagi nyantai di situ. Rasanya, beuh. Dan pada isi buku tersebut yang dia bacakan adalah seekor Sigung juga, tapi cewek, anak-anak, cewek. Jadi dia menyukai seorang cewek dan dia sangat tertarik pada seorang cewek tersebut. Waduh, nakal dia nih ya, nakal anak-anak. Oke anak-anak, di lembar selanjutnya kita lihat bahwa ada seekor Sigung, dan Sigung ini adalah tokoh pelengkap dalam cerita yang akan Mister sampaikan ini. Nah, Mister akan memberitahu kalian bahwa si Sigung ini sangat bau anak-anak. Jika kalian mendekati si Sigung tuh, baunya sangat menyengat di hidung kalian. Dan bisa saja kalian muntah. Dan pada tokoh Sigung ini kita lihat bahwa dia sedang menyantai di bawah teduhnya pohon. Sambil membaca buku membaca buku dia. Dan tahu apa isi bukunya? Isinya buku dia tuh ternyata si Sigung juga. Tetapi berkelamin cewek anak-anak. Jadi dia di benaknya ngomong, si Nona yang digambar ini sangat cantik. Sangat cantik sekali dan menarik. Dan kurasa aku menyukai dia. Seperti itu katanya. Wah, sepertinya si Sigung ini sedang jatuh cinta anak-anak. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya di dalam rumah terdapat si nenek ini sedang mengambil makanan buat peliharaannya si Sylvester ini anak-anak. Dan kemudian ternyata nenek ini mengambil makanan yang adalah makanan kesukaan kucing yang namanya kaviar anak-anak. Jadi makanan kaviarnya adalah makanan kesukaannya kucing si Sylvester ini. Saat si nenek mengambil makanan kesukaannya dia, si Sylvester ini dengan bangga dan bersorak-sorai dengan senang hati dia berkata, kaviar? Apakah ini mimpi? Karena dia menyukai makanan tersebut. Seperti itu. Dan tidak langsung lama, si nenek ini akhirnya lega, ternyata makanan yang sedang dia cari akhirnya ketemu anak-anak. Seperti itu. Dan selanjutnya, dicoret-coret ya. Sebelumnya maaf ya anak-anak, karena buku Mister ini dicoret-coret sama saudara Mister, mungkin tidak apa-apa. Pada waktu itu si Bung ini, siapa namanya? Si Bung apa benar ya? Sigung, maaf. Sigung ini ingin masuk ke rumah karena hujan nih teman-teman. Ada petir, ceder, ada petir tuh. Dan akhirnya hujan pun turun. Dan mau gak mau si Sigung ini harus masuk ke rumah si nenek ini anak-anak, agar dia tidak hujanan, agar dia bisa mendapatkan tempat teduh. Dan pada suatu ketika si nenek ini sedang ingin membuka kaleng makanan milik si Sylvester ini. Si Sylvester ini udah tidak sabar anak-anak. Dia bilang, cepat buka kalengku, cepat buka makananku nih, aku sudah lapar nenek. Tetapi saat nenek ini sedang membuka makanan milik si Sylvester nih, dia mendengar tuh suara dari jendelanya, bunyinya tok 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 tok. Si nenek nengok, wah suara apa itu ya? Maka itu dilihatlah oleh si nenek. Ternyata saat nenek membuka jendelanya, si Sigung ternyata anak-anaknya sedang kehujanan. Nah, si nenek ini kan sudah tua dan matanya pun penglihatannya sudah rabun. Dia merasa bahwa yang mengetok-ngetok jendelanya dia itu adalah si kucing lain. Jadi makanya dia memanggil si Sigung ini dengan sebutan kucing, mungkin karena penglihatannya yang sudah rabun ya anak-anak. Dia bilang, kucing kecil yang malang, apakah kamu tersesat, kucing? Dan si Sigung tuh menjawab, maafkan kecerobohanku, Nyonya telah masuk ke rumah Anda, Nyonya. Dan tidak perlu lama, si nenek itu pun langsung menggendong si Sigung ini, atau yang bisa dibilang oleh si nenek ini adalah si kucing. Dan ia memeluk si Sigung ini dengan sangat hangat, dan akhirnya si Sigung pun merasa badannya sudah hangat. Tadi kan dia di kedinginan
karena kehujanan. Setelah dipeluk oleh si nenek ini, dia merasa ini anak-anak merasa hangat di tubuhnya. Oke anak-anak, saat si nenek ini sedang menggendong si Sigung yang sedang kedinginan ini, kan kalian tahu bahwa si nenek ini sedang sakit, yaitu sakit pilek. Dan pada saat nenek ini menggendong si Sigung, hacung! Nenek ini terbesin, anak-anak, bersin dia. Dan akhirnya membuat si Sigung ini jatuh terlantai, teman-teman. Brok! Rasanya sakit sekali. Dan akhirnya si nenek ini minta maaf pada Sigung. Yang dia panggil kucing. Kucing, maafkan nenek ya, karena nenek sedang pilek, dan pilek ini sangat menjengkelkan. Tetapi si Sigung ini malah memaafkan kesalahan nenek. Kata dia, oh tidak apa-apa nyonya. Nyonya kan sedang demam dan tangan nyonya sangat panas sekali. Ini sangat hebat Sigung ini anak-anak, karena dia tadi kan dia habis dijatuhin sama neneknya tanpa sengaja. Tetapi dia dengan baik hati memaafkan kesalahan si nenek itu. Dan sedikit tambahan anak, si Sigung ini kan dia memiliki aroma yang sangat bau. Kenapa si nenek ini tidak mencium aroma tersebut ya? Karena dia sedang pilek dan kemungkinan hidungnya dia tuh tidak bisa mencium bau-bau busuk seperti ini. Ya seperti kita ketahui dong, kalau kalian pilek, apakah kalian bisa mencium aroma-aroma lain? Aroma parfum, aroma makanan, apakah bisa? Tidak bisa. Sama seperti halnya nenek ini, dia sedang pilek dan tidak bisa mencium aroma tubuh si Sigung ini. Seperti itu anak-anak. Oke, pada selanjutnya si Sigung ini membawa nenek untuk duduk dulu di kursi, karena dia tahu nenek ini merasa lemas badannya anak-anak. Jadi dia sangat kasihan jika nenek ini tidak dipersilakan untuk duduk. Dan tidak hanya itu aja anak-anak. Si Sigung ini pun memberikan sal kepada nenek ini agar nenek ini tetap hangat dan semakin membaik kondisinya seperti itu. Saat si nenek ini sedang bersantai duduk karena dia sedang sakit, si Sylvester ini kurang ajar anak-anak. Karena makanan sebelumnya itu belum dibuka oleh neneknya, dia memukul panci, ceder, karena dia emosi. Makanan yang diambil oleh nenek itu belum dibuka dan dia tidak bisa membukanya, alias dia perutnya kelaparan dong. Akhirnya dia membunyikan panci ini, ceder, agar si nenek ini mendengar. Dan setelah nenek mendengar tersebut, nenek pun menghampiri si Sylvester dan membuka kotak kaleng makanan ini. Tetapi raut wajah nenek ini sangat kesal kepada Sylvester. Kenapa tidak? Orang nenek ini sedang sakit, sedang demam, sedang pilek. Dia egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya nenek pun terpaksa membuka makanan tersebut agar dia makan dan tidak mengganggu dia. Dan saat itu nenek pun memberikan makanan kepada si Sylvester ini ke dalam mangkoknya dia, agar dia gampang untuk menyantap makanan tersebut. Dan seperti kita lihat, dia sedang ingin menyantap makanannya. Tetapi anak-anak, tetapi apa nih? Dia mencium aroma yang sangat busuk, entah itu dari mana dia tidak tahu. Dan ternyata dari Sigung anak-anak. Si Sigung ini tiba-tiba menghampiri si Sylvester ini. Kata si Sigung kepada si Sylvester, "Hei, kucing, tidak usah repot-repot mengurusku. Aku cuma ingin memanaskan air." Ternyata dia ke dapur itu untuk memanaskan air. Dan kebetulan di dalam dapur itu ada si Sylvester yang ingin makan. Dan karena aromanya sangat busuk dari si Sigung, membuat si Sylvester itu ketakutan anak-anak. Saking ketakutannya pun dia akhirnya lari. Saking baunya. Lari. Dan akhirnya
dia ke kamarnya tuh anak-anak. Dia mau muntah tuh anak-anak. Muntah dan kecapean lari. Seperti itu. Saat dia masuk dalam rumahnya kan dia kan lari nih ya karena baunya si Sigong itu. Jadi dia masuk ke dalam kamarnya dan pada itu dia ngomong ke temannya si Twinty nih, si burung kenari ini. Twinty, apakah kamu mencium bau itu yang seperti aku cium? Si Twinty itu ternyata juga menciumnya anak-anak, mencium aroma busuk milik si Sigong itu. Kata dia, iya Sylvester, itu sangat memuakkan diriku. Jadi dia juga mencium dan hasilnya dia juga muak karena aroma tersebut. Nah terus dia tanya ke Twinty itu, emang siapa sih dia? Kok dia bisa datang ke rumah kita? Dan si Twinty itu bilang, itu kucing yang diajak nenek masuk ke dalam rumah kita. Karena dia tadi kehujanan dan dia mencari tempat duduk dan kebetulan dia menemukan sebuah rumah dan disinilah dia berteduh. Seperti itu kata si Twinty tersebut. Dan si Sylvester ini tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak terima anak-anak karena si Sigong ini masuk ke rumahnya. Kenapa tidak? Dia sudah masuk mencium, terus dia badannya sangat bau, itu sangat menjengkelkan dia. Dan dia sampai marah. Apa? Dia ajak nenek masuk ke rumah kita. Itu bukan kucing. Itu adalah si Sigong. Kan si nenek itu kan manggil Sigong itu kan kucing, tapi dia kasih tahu bahwa itu adalah si Sigong, bukan si kucing. Seperti itu. Saja anak-anak yang seperti Mister katakan, si Sylvester ini tidak terima bahwa si Sigong ini masuk. Karena apa? Karena aromanya yang sangat bau itu. Dan dia pun juga marah sama neneknya, tetapi marahnya dia bilang kepada Twinty, apa? Dibawa masuk oleh si nenek. Apakah nenek tidak mencium aroma busuk dari si Sigong itu? Ujar dari si Sylvester. Tapi si Twinty itu tidak mau menanggapi apa perkataan dari si Sylvester. Dia merasa, tidak tahu lah aku, yang penting nenek membawa si bau itu ke rumah kita, seperti itu. Nah, karena si Sylvester itu sudah lari, jadi kan makanannya masih sisa banyak dong. Masih ada dan masih belum disentuh oleh si Sylvester. Dengan santainya si Sigong ini menyantap makanan dia sampai habis anak-anak. Sampai habis beneran. Dan setelah dia menyantap makanan itu, si Sigong ini dengan baik hati membawakan air hangat untuk si nenek, karena si nenek kan sedang demam dan sedang sakit. Dan akhirnya dia membawakan minuman yang hangat dan memberikan kepada si nenek ini. Dan ini oke anak-anak, di sini Mister agak sedikit memotong ceritanya, mohon maaf, karena Mister ingin menjelaskan bahwa si nenek ini kan sedang sakit. Dengan segala sakitnya itu dia rela menyuruh si Sigong ini untuk masuk ke rumahnya anak-anak, karena si Sigong ini kan sedang kedinginan dan butuh tempat untuk berteduh. Dan si nenek pun mengizinkannya. Tetapi si nenek sedang sakit. Karena kebaikan yang dilakukan oleh si nenek kepada si Sigong itu dibalas oleh si Sigong, yaitu dengan cara memberikan syal dan memberikan minum hangat kepada si nenek ini, karena dia tahu, si nenek ini sudah berbuat baik kepadaku, untuk itu aku harus membalas kebaikannya dia. Dan ini sangat menarik untuk kalian semua anak-anak, karena kebaikan itu sangat berguna bagi kalian, apalagi kalian saat masih SD. Lakukanlah kebaikan sedikit demi sedikit kepada orang lain yang bisa kalian lakukan, karena itu sangat bermanfaat bagi kalian untuk masa depan. Apalagi kalau kita lakukan itu kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua kita. Ingat anak-anak, surga di telapak kaki ibu. Dan maka itu kita harus juga ikut membantu jika orang tua kita atau orang yang lebih tua
daripada kita sedang kesusahan, kita bantu apa yang bisa kita bantu, seperti itu anak-anak. Oke, sudah mengerti? Siap. Semoga kalian bisa memetik dari separuh cerita ini, karena kebaikan itu sangat bermanfaat bagi kalian semua. Apa yang kalian tabur, itulah yang akan kalian tuai. Oke, lanjut ke ceritanya anak-anak. Sylvester tadi kan marah anak-anak. Dia tidak terima dengan si Sigung ini nih. Dia ingin si Sigung ini segera diusir dari rumah itu anak-anak. Terus gimana ya strateginya dia agar si Sigung itu cepat keluar dari rumah tersebut? Saat sedang memikirkan apa yang dilakukan oleh si Sylvester agar si Sigung ini segera keluar dari rumahnya, dia melihat anak-anak kalau si Sigung ini sedang bermain dengan benang wol milik kesayangannya si Sylvester ini, sambil berbicara dengan si nenek ini. Tentu dia tambah marah dong. Wah, itu benang wolku kok dimainin sama orang pendatang. Dia merasa tidak terima. Saking tidak terimanya, dia ingin mengambil benang wol miliknya dia. Tahu kalian apa yang dibuat oleh si Sigung ini? Dia membuat kaos kaki dari benang wol tersebut untuk si nenek, agar si nenek ini tetap kehangatan. Nah, Sigung pun tahu, wah, dia membuat kaos kaki dari benang wolku. Aku tidak terima dong dengan hal itu. Jadi dia langsung lari menuju ke Sigung ini dan langsung mengambil benang wolnya. Kalian tahu gimana lanjutannya? Saat si Sylvester ini mengambil benang wol milik dia, ternyata talinya ini masih nyangkut di kaos kaki yang sudah dibuat ini anak-anak. Dan hasil benangnya pun lepas dan dia ikut terpental anak-anak. Jadi pas ditarik putus, dia terpental ke belakang anak-anak si Sylvester ini. Setelah dia terpental ke belakang, ternyata dia jatuh anak-anak, jatuh dari kamar tersebut, jatuh dari tangga, dan dia merasa pusing dengan kejadian itu, karena ini kan dia udah jatuh dari tangga tuh, pasti kalian tahu dong rasanya bagaimana. Dan kemudian kalian tahu Sylvester ini jatuh di gudang bawah tanah anak-anak ternyata. Jadi dia dari atas itu di kamarnya itu jatuh ke gudang bawah tanah anak-anak. Dan akhirnya si nenek pun marah kepada Sylvester. Hei Sylvester, mungkin kejadian ini membuatmu harus belajar tentang sopan santun. Mengapa tidak anak-anak? Karena kan dia langsung mengambil milik barang dia sendiri, tapi kan harus sopan santun dong. Harus bilang, permisi, saya ingin mengambil barang saya. Tidak harus dengan sergap-sergapan aja. Itu namanya bisa dibilang maling anak-anak. Itu tidak boleh dilakukan ya. Dan akhirnya si nenek ini menyuruh untuk si Sylvester untuk tidur di bawah tanah ini, tempat dia jatuh itu. Karena si nenek menyuruh dia tidur di bawah tanah, Sylvester tidak terima dong. Tidak adil. Hei nenek, si Sigung berhak tidur di ranjangnya sendiri, dan sementara aku di bawah tanah ini. Tidak adil tuh nenek. Dan pada akhirnya saat dia sedang marah-marah kepada neneknya, dengan santai si Sigung ini lewat di depannya dia, sambil mengantuk ini. Wah, aku mau tidur di ranjangnya si Sylvester, kata dia begitu anak. Si Sylvester mendengar perkataan itu, terpancing emosinya anak. Dia langsung menghampiri si Sigung ini dan berkata, hei Sigung, itu ranjangku, itu bantalku, cepat kau pergi, karena semua ini adalah milikku. Dengan santainya si Sigung ini menjawab, kau baik sekali meminjam semua ini kepadaku, katanya itu. Padahal dia sedang marah-marah si Sylvester ini, tapi dia menjawab dengan
polosnya dengan santainya dan tidak merasa bersalah, dia berkata, si Sylvester, baik sekali kau meminjamkan semua ini kepadaku dari bantal, kasur. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan tidak hanya itu aja. Si Gong ini pun meminta untuk Sylvester membawakan coklat panas kepada dia. Sontak si Sylvester marah dong. Emang kamu ini siapa? Nyuruh-nyuruh aku, sudah mengambil tempat tidurku, dan sekarang kamu menyuruhku untuk mengambil coklat panas. Karena dia tidak terima, dia pun akhirnya kembali memikirkan strateginya dia. Waduh, aku harus bagaimana ini ya, agar menyingkirkan si Gong ini dari rumahku secepat mungkin. Karena si Gong ini menurut dia sangat oportunis sekali. Dan akhirnya dia menemukan sebuah ide, anak-anak. Tahu apa ide yang ada di dalam pikiran si Sylvester ini? Dia bilang bahwa si nenek kan menyangka bahwa si Gong itu kucing dong. Itu berarti ia akan dengan segannya melempar si kucing itu keluar jika ia memakan 20 anak-anak. Makan si 20 ini. Jadi kalau si kucing itu memakan si 20, si burung kecil itu, burung kuning itu, si nenek tidak segan-segan untuk menyuruhnya keluar dari rumah itu, anak-anak. Tidak peduli itu adalah hewan kesayangannya si nenek, seperti itu. Dia tidak mau kalau hewan kesayangan dia itu dirampas atau dimakan oleh si kucing itu. Dan strategi dari si Sylvester itu begitu. Dan akhirnya dia mendorong kasurnya si Gong ini dipas ke bawah kandang milik 20, seperti ini nih, agar nantinya si Sylvester akan membuka pintunya dan kemudian menyuruh si 20 ini jatuh dan dimakan oleh si Gong ini, anak-anak. Dan setelah itu dia membuka kandang 20 ini, dan 20 sedang tidur ya, anak-anak. Saat dia membuka, si 20 ini pun akhirnya jatuh dan akan terjun ke dalam mulut si Gong ini. Kan dia sedang ngorokin. Otomatis kemungkinan dia akan masuk ke dalam mulutnya si Gong ini. Tetapi anak-anak, dia mikir, tunggu, jika dia memakan 20, jika si Gong ini memakan 20, terus aku kebagian apa? Karena dia ini pingin makan si 20 juga. Tapi dengan sergapnya dia menangkap 20. Hampir dimakan oleh si Gong ini, anak-anak. Dan yang kemudian dia akhirnya memikirkan ide lain, yaitu dengan cara lebih baik aku memakan si 20 ini, melahapnya. Dan kemudian ku letakkan beberapa bulu-bulu milik 20 ini keranjang si Gong itu, agar si Gong yang dapat hukuman. Seperti itu, anak-anak. Tetapi dengan kecerdasan 20, dia mematuk tangan si Sylvester. Tuk. Kesakitan dia. Aduh, apa yang kau lakukan ini kepadaku? Terus 20 berkata, coba saja Sylvester, jika kau ingin memakanku, aku tidak mau. Terus kata si 20 bilang, kau licik sekali Sylvester, kau rela menyuruh orang lain untuk pergi dengan cara seperti ini. Aku tidak terima. Seperti itu kata 20. Dan akhirnya pintu pun dikunci oleh 20. Dan si Sylvester pun akhirnya di luar, anak-anak. Karena di luar dan dia kehujanan tuh. Sampai basah kuyup tuh. Ada petir ceder. Dia kehujanan deras sekali. Dan tubuhnya pun kedinginan dan basah. Dan pada keesokan harinya si nenek pun menghampiri kamar yang ditempati oleh si Gong ini. Dan dia bilang kalau pileknya dia sudah sembuh. Tetapi dia sangat kaget, ternyata di dalam kamarnya itu pun
Si Gung sudah tidak ada. Dan si Gung tuh meninggalkan sepucuk surat untuk nenek. Isinya seperti ini. Nyonya, dia memanggil nenek ini sebutan Nyonya. Nyonya yang baik, aku takkan pernah melupakan kebaikan Anda. Terima kasih. Seolah-olah dia mengucapkan terima kasih kepada si nenek ini karena nenek ini telah menolong dia kemarin sewaktu dia kehujanan. Dan saat dia membaca pesan dari si Gun itu, dia mendengar anak-anak suara ketukan dari pintu ruang tamu. Tok 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 tok. Si nenek pun kaget. Wah, ini pagi-pagi siapa yang ngetok-ngetok pintuku ya, pintu rumahku ya? Mungkin firasatnya si Gung ini bakalan balik lagi. Ternyata saat dia buka pintunya, tahu anak-anak siapa yang datang? Si Sylvester. Sylvester kan tadi kan dikunci oleh si 20 karena kelakuan Sylvester ini tidak terpuji kan. Dan akhirnya si neneknya melihat, loh, kenapa kau Sylvester? Dan dia berkata, nenek, tolong aku kedinginan, aku kehujanan nenek. Seperti itu anak-anak. Dan akhirnya si nenek pun menyuruh si Sylvester untuk masuk. Dan si nenek pun dengan terpaksa mengobati si Sylvester. Karena Sylvester ini kan kemarin dia kehujanan. Dan akhirnya badan dia demam dan dia sakit. Dan maka itu si nenek terpaksa untuk menguruskan dan merawat hewan peliharaan. Seperti itu. Oke anak-anak, itu tadi ceritanya dari Twinty and Sylvester dengan tema si Gumbau. Sangat menarik bukan bagi kalian? Dan di sini Mister ingin bertanya kepada kalian nih. Apa yang kalian dapat dari cerita yang barusan Mister sampaikan? Ayo. Dino, Rana ini di belakang. Dimas, apakah ada pesan yang ingin kalian sampaikan dalam cerita ini? Tidak usah malu-malu karena kita kan mengumumkan apa yang kita dapat dari cerita tersebut. Kalau Mister sendiri berpesan bahwa cerita ini sangat menarik bagi kalian, di mana di cerita tersebut menonjolkan tentang arti dari kebaikan, di mana si nenek ini melakukan kebaikan yang sangat berpengaruh kepada Twinty. Dia menolong Twinty dari kehujanan dan akhirnya Twinty pun membalas kebaikan si nenek tersebut. Itu sangat bagus teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa memetik apa yang cerita ini sampaikan, dan semoga saja kalian bisa mencontohi karakter dari si Gung ini. Walaupun dia memiliki keterbatasan yang berbau badan, tapi dia mampu membalas kebaikan orang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada dirinya. Seperti itu teman-teman. Oke anak-anak, inilah cerita Mister. Sampai berjumpa kembali di pelajaran minggu depan. Semoga kalian tetap menyukai pelajaran-pelajaran yang Mister sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.